Tradisi carok pada sejarah budaya Madura, posisi wajah saat kalah jadi penentu ada dendam atau tidak. Begitu mendengar kata carok, benak masyarakat sudah pasti menggambarkan sebuah peristiwa perkelahian menggunakan senjata tajam berupa celurit. Namun sejatinya, dari sudut pandang sejarah budaya Madura disebutkan bahwa carok dilandasi persoalan harga diri, kesepakatan duel 1 lawan 1, mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, hingga tentang keikhlasan. Hal itu dipaparkan Ketua Pusat Penelitian dan Inovasi Sosial Budaya Madura LPPM Universitas Trunojoyo Madura UTM, Iskandar Zulkarnain. Dosen sosiologi UTM mengungkapkan, terjadinya carok kalau dilihat dari sudut pandang sejarah budayanya merupakan persoalan harga diri. Hal itu diperkuat oleh hasil riset Latief Wiyata yang menyebutkan bahwa sebenarnya terjadinya carok itu 90% karena harga diri, persoalan perempuan, dan sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak. Sisanya karena harga diri tentang persoalan perebutan lahan seperti tanah. Namun saat ini, lanjutnya, telah terjadi pergeseran yang sangat jauh sehingga berujung tindakan kriminal. Seperti kemarin 4 lawan 1, sebenarnya bukan carok tetapi lebih kepada persoalan kriminal, dendam berujung tindakan kriminal menggunakan sajam. Ia menjelaskan, ada kepercayaan masyarakat Madura zaman dulu bagi pihak yang salah dan akhirnya kalah dalam duel carok maka tidak ada dendam. Namun jika pihak yang benar ternyata kalah dengan posisi wajah menghadap ke atas, anak laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak yang benar namun kalah harus melakukan balas dendam. Dan apabila pihak yang benar meninggal dengan wajah menghadap ke bawah atau dengan tubuh tersungkur, itu berarti sudah ikhlas dengan kekalahannya. Pihak pemenang dan benar akan mengantar jenazah lawan ke rumah keluarga pihak yang kalah, disitulah keikhlasan maksudnya. Di situ akhirnya muncul rasa kebanggaan bahwa dia berada di pihak yang benar dan menang. Iskandar memaparkan, apabila pihak yang salah kemudian kalah dalam carok kemudian jenazahnya diantar oleh pihak yang benar dan menang ke rumah keluarganya. Itu sudah menjadi hal yang sudah biasa. Keluarga dari pihak yang salah menerima dengan ikhlas, arahnya lebih ke perilaku sportif. Hanya saja sekarang arahnya lebih dikriminalkan, akhirnya siapapun yang bawa senjata tajam akhirnya dianggap tindakan kriminal. Konsep tanahan lanjeng atau halaman panjang. Lanjut Iskandar, merupakan sebuah konsep pemikiran masyarakat Madura yang menekankan setiap anak perempuan Madura yang sudah menikah harus menetap di rumah orang tua atau dibuatkan rumah di samping rumah oleh orang tua. Artinya pihak pria ikut menetap di rumah istri, berbeda dengan Jawa di mana perempuan yang ikut laki-laki ketika sudah menikah. Akhirnya terbentuklah konsep tanahan lanjeng atau halaman panjang komplek keluarga dengan 1 buah langgar atau musola. Disitulah kenapa setiap rumah di Madura terdapat 1 bangunan langgar atau musola. Iskandar menjelaskan, setiap tamu yang berkunjung memang tidak boleh langsung masuk ke rumah inti. Langgar atau musola selain tempat ibadah juga sebagai tempat untuk tamu dengan harapan menghindari terjadinya perselingkuhan atau main mata. Ketika seorang perempuan dinistakan, disitulah perasaan malu atau aib bukan hanya ditanggung suami namun sudah mengusik harga diri keluarga besar. Jadi para anak perempuan meski sudah menikah harus kumpul dengan orang tua, tidak lepas. Karena itu, carok hingga saat ini masih kuat terjadi meski sudah jauh mengalami pergeseran dari arti sebenarnya, tuturnya. Disinggung terkait perihal apa saja yang bisa mengikis fenomena carok. Iskandar menyebutkan peran kiai sangatlah kuat dalam memberikan pemahaman bahwa membunuh orang baik itu dalam asumsi benar atau salah merupakan tindakan yang tetap perlu dipersalahkan atau merupakan tindakan berdosa. Pemerintah, lanjutnya, juga mempunyai peran besar untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Apabila derajat pendidikan di Madura masih rendah dan masih banyak masyarakat buta aksara dan kemudahan mendapatkan akses informasi terkait pelanggaran hukum masih sangat terbatas, maka berakhirnya fenomena terjadinya kekerasan menggunakan sajam tidak akan pernah berakhir. Sehingga yang terjadi, melakukan pembunuhan itu masih dianggap sebagai tindakan kriminal biasa, padahal itu bisa dipenjara seumur hidup. Peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim juga harus diperkuat. Bukan kemudian ada main mata terkait vonis hukuman yang menyebabkan indeks kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menurun. Sehingga kekerasan akan terus berulang, pungkasnya. Kekerasan akan terus berulang, pungkasnya. Seperti diketahui, peristiwa perkelahian menggunakan sajam jenis celurit melibatkan 4 orang melawan 2 orang terjadi di Desa Bumi Anyar,
Kecamatan Tanjung Bumi pada Jumat 12 Januari 2024 lalu. Dari peristiwa itu, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 orang meregang nyawa saat perjalanan menuju puskesmas. Satreskrim Polres Bangkalan menetapkan kakak beradik sebagai tersangka, HB dan WD, warga Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Setelah peristiwa berdarah itu, Polres Bangkalan berupaya meredam situasi dengan menerjunkan sejumlah personil gabungan yang terdiri dari anggota Polsek, Polres, hingga dukungan personil Polda Jatim, dengan harapan tidak terjadi aksi balas dendam dari kedua belah pihak. Sebelumnya kasus Carok di Bangkalan membuat geger publik. Andai saja HB, warga Desa Bumi Anyar menuruti larangan orang tuanya. Tragedi Carok di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi pada Jumat 12 Januari 2024, namun nasi sudah menjadi bubur. 4 orang meregang nyawa, 3 tewas di lokasi kejadian dan seorang korban lainnya menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke Puskesmas Tanjung Bumi. HB kini ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya, WD. Malam itu, keduanya terlibat perkelahian bersenjata tajam jenis celurit atau yang dikenal dengan sebutan Carok. Kedua kakak beradik itu kini mendekam di balik jeruji tahanan Polres Bangkalan. Namun, tersangka HB yang mengaku pernah belajar silat saat merantau di Kalimantan tetap bersikukuh kembali ke TKP terjadinya cekcok dengan korban MTJ. Berbekal masing-masing 1 buah celurit, kakak beradik itu tiba di TKP. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka HB pulang untuk mengambil celurit hingga bertemu dengan adiknya, tersangka WD setelah ditantang duel oleh korban MTJ.